Pohon tumbang timpa dua mobil saat hujan deras disertai angin kencang. Diduga berbuat mesum, warga gerbek sepasang remaja dalam toilet masjid. Harga telur ayam tembus Rp29.000 per kilogram jelang Natal dan Tahun Baru. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Mojokerto. Ratusan rumah warga di Kabupaten Mojokerto terendam banjir dampak meluapnya sejumlah sungai. Kondisi ini dampak curah hujan tinggi dan tersumbatnya aliran sungai akibat eceng gondok. Ratusan rumah warga di Desa Tempuran, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto ini terendam banjir. Ketinggian air di jalan desa mencapai 50 hingga 70 cm. Dan ketinggian air di beberapa titik mencapai 1 meter maksud kami. Aktivitas warga di Desa Tempuran terganggu karena seluruh bagian rumahnya terendam banjir. Hal ini dampak aliran sejumlah sungai yang melintasi desa ini meluap karena alirannya tersumbat eceng gondok. Pemkab Kabupaten Mojokerto berupaya membersihkan aliran sungai agar alirannya segera lancar dan tidak meluap ke perkampungan. Selain merendam pemukiman, banjir ini juga menggenangi sekolah. Aktivitas belajar mengajar terhenti karena seluruh bagian sekolah dan kelas terendam air. Ya mungkin itu ada bengak di jembatan itu loh Mas. Eceng gondok? Saya eceng gondok. Jadi meluap Bu airnya Bu ya? Iya. Terus ibunya ngungsi nggak tuh? Iya ngungsi di Karangri. Ngungsi ke Karangri? Saudara. Kalau nggak ngungsi gimana Mas? Masa juga nggak bisa. Saudara, bagi Anda yang bepergian keluar rumah perlu lebih berhati-hati dan waspada saat musim hujan. Sebuah pohon tumbang dan menimpa 2 mobil saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di traffic light Jalan Terusan Dieng, Kota Malang. Inilah pohon beringin yang tumbang dan menimpa 2 mobil saat berhenti di traffic light Jalan Terusan Dieng, Kota Malang. Hujan deras disertai angin kencang. Meski bagian atas 2 mobil rusak, namun kedua pengemudinya selamat dan tidak mengalami luka. Menurut tim pembersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Rudi Sulis, penyebab pohon berukuran besar ini mudah tumbang karena akarnya keropos. Sedangkan dampak peristiwa ini sempat memacetkan arus lalu lintas. Dari sana memang bukan hujan deras, tadi memang kondisinya terus berangkat sampai sini, terus ternyata di sini lagi macet kan sampai situ antriannya, terus ternyata pas mau jalan tiba-tiba mau dengar pohon roboh gitu. Jadi ada yang tertimpa korban? Iya, kita kedapatan 2 mobil yang saat lewat ya, kedapatan ketimpa pohon. Untuk pemilik kita sudah arahkan ke DLH untuk mengajukan klaim gitu. Ada korban jiwa, Pak? Sementara ini kita kedapatan tidak ada korban jiwa sama sekali. Alhamdulillah sehat semua. Saudara, tim dari Basarnas melakukan pendataan korban penumpang kapal layar Lorena yang karam, baik yang selamat maupun tewas. Tim Basarnas juga sudah mengevakuasi 57 penumpang selamat pasca insiden kapal layar motor karam di tengah perairan Situbondo Minggu 8 Desember siang. Tim dari Basarnas didampingi tim medis melakukan pendataan korban penumpang kapal layar Lorena karam, baik yang selamat maupun yang sudah tewas. Para korban juga mencocokkan data manifest penumpang. Sebelumnya 2 penumpang dinyatakan tewas dan 1 penumpang kritis sudah dikirim ke Rumah Sakit Asem Bagus. Data hasil asesmen sementara menunjukkan penyebab utama kapal karam karena cuaca buruk dan gelombang tinggi yang mengakibatkan lambung kapal bocor.
Saat melakukan evakuasi, tim Basarnas dibantu Satpol Lairut, Polres Situbondo, dan TNI Angkatan Laut. Untuk update terbaru, kita sudah berhasil mengevakuasi penumpang yang selamat. Untuk update terbaru, 1 korban meninggal dunia dan 1 korban kritis sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Asbagus. Total ada berapa sih? Untuk sementara waktu ini, total yang terdata yang masuk ke kami adalah 57, tapi belum terkonfirmasi. Kita masih mengkonfirmasikan lagi habis ini ke posko krisis center yang ada di Pelabuhan Jangkar. Terima kasih. Sebelumnya, saudara, kapal layar motor Lorena asal Pulau Sapudi, Madura, tujuan Pelabuhan Kalbut, karam di tengah perairan Situbondo, Minggu 8 Desember siang. Puluhan penumpang dievakuasi oleh kapal kargo di tengah laut. Inilah video amatir yang menunjukkan kapal layar motor Lorena karam di tengah perairan Situbondo. Puluhan penumpang dievakuasi oleh kapal Berlian Selatan yang saat itu sedang melintas. Kapal layar motor Lorena berlayar dari Pulau Sapudi, Madura dengan tujuan Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Kapal kayu tersebut karam karena mengalami kebocoran. Yang informasi yang kami dapat bahwa katanya kapal yang ditumpangi itu bocor sehingga mengalami ini nggak bisa dilanjutkan perjalanan, melaju lagi, jadi kapalnya karam. Ya, alhamdulillah penumpang bisa dievakuasi. Keluarga jenengan ada berapa orang? Keluarga kami ada sekitar 15 orang yang berangkat ke sini. Jadwalnya jam 10 pagi berangkat, itu jam setengah 2 sudah nyampe biasanya. Sudah nyampe Kalbut. Itu arahnya kemana sih, Mas? Arahnya ke sini, ke Pelabuhan Kalbut, dari Pelabuhan Sapudi ke Pelabuhan Kalbut. Saudara, warga di Kota Madiun menggerebek 2 remaja yang diduga berbuat mesum di dalam toilet sebuah masjid yang kondisinya sepi. Warga akhirnya mendobrak pintu toilet karena kedua remaja itu tidak segera keluar dari dalam toilet. Inilah video amatir berisi rekaman warga yang menggerebek remaja laki-laki dan perempuan sedang berduaan di dalam toilet salah satu masjid di Jalan Ardodali, Kota Madiun. Warga meminta kedua remaja ini segera keluar. Namun keduanya tak kunjung keluar sehingga warga mendobrak pintu toilet. Warga menduga sepasang remaja ini berbuat mesum dalam toilet saat situasi masjid sepi. Menurut Lurah Josenan Sigit Sudarto, awalnya remaja laki-laki ini mengikuti ayahnya yang menjadi peserta lomba burung berkicau tidak jauh dari masjid. Kemudian remaja laki-laki ini keluar area dan menghubungi remaja perempuan hingga keduanya digerebek warga berduaan di dalam toilet masjid. Berawal dari anak tersebut ikut bapaknya ya yang ikut lomba burung, kemudian mungkin keluar dari area, menghubungi anak perempuan, diajak kencan istilahnya di situ, kemudian ada kejadian tersebut dan digerebek oleh masyarakat. Itu anak-anaknya di bawah umur, Pak? Info sementara seperti itu. Bulog siapkan 23.000 ton beras persediaan Natal dan Tahun Baru. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Sejumlah komoditas pangan di Surabaya beranjak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya telur ayam yang kini melonjak drastis dari harga Rp24.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Harga telur ayam di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya melonjak menjadi Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga ini bertahap dalam 1 minggu, yang awalnya di kisaran Rp24.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga telur yang cukup drastis karena berdampak pada turunnya omset penjualan.
Tak hanya pedagang, kenaikan harga telur ayam juga dikeluhkan para pembeli. Apalagi harga bawang putih, cabai merah kecil, cabai merah besar, dan berbagai jenis sayuran juga terlebih dahulu naik. Memang selama 3 hari yang kumpul ini naik terus, Pak. Naik terus ya? Iya, naik. Dari berapa ke berapa, Pak? Dulunya itu sebelum itu kan cuman 24 gitu. Sekarang sampai 29. Putus 29. Iya. 3 hari langsung naik ke 29. Iya. Setiap mau Natal tahun baru itu harganya normal lah. Harganya normal. Semua naik semua. Tinggi semua naik. Itu aja harapannya. Jadi ini masyarakat susah ya kalau ada kenaikan? Iya, Pak. Paling tinggi. Dan kebutuhan lainnya kan juga banyak. Sementara itu harga daging ayam di pasar tradisional Duku Kupang juga naik di angka Rp36.000 per kilogram jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Padahal harga daging ayam pada pekan lalu sempat turun di angka Rp34.000 per kilogram. Harga daging ayam mengalami naik turun di pasaran. Setelah sempat turun pada pekan lalu di angka Rp34.000 per kilogram, harga ayam naik dalam pekan ini menjadi Rp36.000 per kilogram. Meski demikian, stok daging ayam masih mencukupi di pasaran dan tidak pernah ada keterlambatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk harga ayam selama seminggu ini ada kenaikan nggak, Bu? Enggak, tetap. Tapi kemarin sempat turun 34, sekarang bisa 6. Oh, naik lagi. Itu faktornya kenapa, Bu? Ya mungkin mau tahun baru, mau Natal biasanya kan naik. Tapi stoknya masih ada terus ya, Bu ya? Alhamdulillah terpenuhi. Saudara, Perumbulok Kantor Cabang Jember menyiapkan 23.000 ton beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama saat Natal dan Tahun Baru 2025. Sedangkan untuk mengantisipasi kenaikan harga, Bulog mengoptimalkan pasar murah dan program bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Ketersediaan 23.000 ton beras untuk pemenuhan kebutuhan beras masyarakat, terutama jelang Natal dan Tahun Baru, tersimpan di 5 gudang Bulog di Jember. Selain untuk pemenuhan kebutuhan warga Jember, Bulog juga menyediakan untuk warga di sejumlah kota di sekitarnya, seperti Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Pasokan beras 23.000 ton ini merupakan hasil serapan petani melalui mekanisme skema penjualan ke sentra penggilingan beras dan gudang milik Bulog Jember. Meski ketersediaan beras mencukupi, Bulog tetap gencar menggelar operasi pasar murah di pasar tradisional, termasuk bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Bahwasanya Bulog bisa melakukan penyerapan melalui skema untuk penjualan ke sentra penggilingan padi Bulog yang ada di Kabupaten Jember. Begitu juga kalau seandainya dengan beras itu bisa langsung ke gudang Bulog yang terdekat. Dan itu menjadi suatu himbauan kami juga kepada para petani yang ada di Kabupaten Jember. Untuk target gimana, Pak, untuk tahun 2024 ini? Target kita di tahun 2024 ini khusus Bulog Jember itu 15.000 ton. Di antaranya 9.000 ton untuk beras, kemudian gabah kering giling itu 9.000 ton. Capaian kita sampai hari ini 44.000 ton atau dengan persentase 183%. Artinya melebihi target. Alhamdulillah melebihi target. PT Kereta Api Daob 9 Jember mengoperasikan 22 perjalanan kereta api jarak dekat, menengah, dan jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Sedangkan puncak lonjakan penumpang diperkirakan terjadi pada 22 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa angkutan Hari Natal dan Tahun Baru yang dimulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT Kereta Api Daob 9 Jember mengoperasikan 22 perjalanan kereta api jarak dekat, menengah, dan jarak jauh. Dari 22 perjalanan kereta api, disediakan 141.516 tiket tempat duduk. Tiket angkutan Nataru telah ludes terjual 49.000 tiket atau 35% untuk perjalanan jarak dekat, menengah, dan jauh.
Ribuan tiket ini telah dipesan jauh hari sebelumnya dan diperkirakan akan semakin bertambah. Berdasarkan data pada pagi hari ini, dari total 141.516 tempat duduk yang disiapkan selama periode angkutan Nataru, tiket yang telah terjual sebanyak kurang lebih 49.000 atau 35% dari total kapasitas. Selanjutnya, KAI Daob 9 Jember juga telah mengantisipasi datangnya musim penghujan dengan melakukan perbaikan pada sejumlah jalur kereta api dan normalisasi saluran drainase di sekitar jalur untuk menghindari terjadinya banjir maupun longsor. Nantinya selama 18 hari masa angkutan Nataru, KAI Daob 9 Jember mengoperasikan sebanyak 22 perjalanan kereta api, baik itu kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Puncak keramaian pengguna kereta api pada libur Nataru diperkirakan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 dan pada tanggal 1 Januari 2025. Kalau saya sih pakai KAI Akses, ya, alhamdulillah selama ini nggak ada kesulitan, masih tersedia tiketnya. Artinya pesan lebih dulu ya Bu? Iya, pesan lebih dulu, kita rencanakan dulu kapan mau berangkat. Walaupun mendadak aja, kalau hanya 1 orang, 2 orang gitu, kalau rombongan ini sering menggunakan perjalanan kereta api, kenapa ini? 1, aman menurut saya, 2 nyaman, kereta api sekarang kan nyaman. Kedua, ini tempat aku kita bisa mau terusan mau insya Allah aman. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Surya Sembada Surabaya menerapkan sistem Smart Water Meter atau meter air pintar untuk menghitung pemakaian air yang bisa dipantau melalui gawai. Sistem digital ini menggantikan pencatatan pemakaian air secara manual dengan mendatangi rumah pelanggan untuk memeriksa meteran air. Inilah Smart Water Meter atau alat meteran air pintar yang dipasang PDAM Surya Sembada PDAM. Pada tahap awal, alat tersebut dipasang di 1000 titik di kawasan pemukiman Pakuan City, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo hingga Kecamatan Tandes. Melalui sistem teknologi pencatatan meter secara daring ini, PDAM memudahkan para pelanggan untuk dapat memantau penggunaan air harian secara pasti atau real time melalui gawai yang tersambung otomatis melalui daring. Penghitungan meteran air digital ini juga memudahkan PDAM memantau kalkulasi kubik air yang digunakan masyarakat Surabaya dengan mudah. Tapi yang sedang kami uji coba di 1000 pelanggan saat ini itu meternya meter biasa. Nah ini ada sistem semacam pembaca meter. Jadi itu ditaruh di atasnya meter air itu. Jadi di atasnya sistem membaca ini bisa membaca kubikasinya. Jadi angkanya bisa dibaca, stand meternya itu bisa dibaca oleh alat tersebut. Keuntungannya pelanggan itu bisa melihat pemakaiannya dari hari ke hari. Manfaatkan pasar tradisional, mie kekinian laris manis terjual hingga ratusan porsi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Seorang pemuda di Kediri sukses memanfaatkan fasilitas pasar tradisional untuk membangun usaha kuliner mie kekinian. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia telah mampu menjual ratusan porsi mie setiap hari. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Setiap harinya warung mie yang berada di Pasar Pahing, Kota Kediri ini ramai didatangi oleh warga. Para warga datang untuk menikmati kelezatan kuliner mie sejagat. Meski warung ini masih berdiri sejak 2 bulan yang lalu, namun tidak pernah sepi dari pembeli.
Warung ini didirikan oleh perempuan berumur 29 tahun bernama Citra Fikana. Citra Fikana sengaja merintis usaha mie karena dia mempunyai hobi kuliner mie bersama sang suami. Hingga akhirnya perempuan berumur 29 tahun itu mempelajari cara mengolah mie ke salah satu temannya. Ibu dari satu anak ini juga memilih menggunakan fasilitas pasar tradisional untuk membuka usaha. Mereka memilih tempat itu karena ingin pasar tradisional di Kediri ramai seperti di kota besar yang lainnya. Meski berada dalam pasar, namun dalam satu harinya sang pemilik mampu menjual hingga 100 porsi mie. Jadi udah sering lihat di sosmed, terus sebelumnya ada pernah kesini juga. Terus ini tadi kebetulan kita ada habis dari Blitar, terus pengen makan siang di sini gitu. Tadi kita, kalau aku sukanya di sini tuh mie chili oilnya, mie goreng pedas. Teman-teman tadi pesen yang mie kuah bawang. Mie di sini tuh enak ya, mie-nya tuh kayak matangnya pas gitu loh. Terus rasa bawangnya juga enak. Mie chili oilnya tuh yang aku suka tuh dia rasanya chili oilnya tuh nggak yang kematangan atau rasa cilinya tuh nggak ya kegosongan gitu loh Mas. Jadi pas dari asin, manisnya, gurihnya juga pasti menurut aku ya. Saya kebetulan saya sama suami suka kuliner. Terus kita tuh suka banget sama mie di salah satu kota. Akhirnya kita cari konsultan makanan dan kita pengen dibikinin resep yang kayak mie tersebut gitu. Nah, kita pengen banget kalau pasar Kediri itu bisa rame kayak pasar-pasar di kota-kota besar lainnya. Seperti di pasar Solo, di Malang, di Bandung itu mereka udah rame ya. Jadi yang jualan tuh udah bukan bapak ibu tapi udah anak muda gitu yang jualan. Kita pengennya pasar Kediri juga bisa aktif anak mudanya jualan di pasar. Di warung ini, para pembeli dapat membeli berbagai macam menu mie, mulai dari mie bawang, mie ayam pedas, hingga bihun tetelan sapi. Meski rasa mie gurih dan lezat, namun sang pemilik menjual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Warung mie sejagat ini buka setiap hari kecuali hari Kamis. Mereka buka mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.